Wih, teman-teman, jangan di skip ya. Karena kalau di skip nanti kalian tidak tahu alur ceritanya secara lengkap. Kan nggak pengen kan? So, jangan di skip, oke? Tolong. Ya, kalau begitu langsung saja masuk opening. Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang film Anohana yang menceritakan tentang hantu penasaran yang kembali ke dunia untuk menyelesaikan permohonannya waktu masih hidup. Sebelum menonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran. Ya, jadi film ini menceritakan tentang persahabatan 6 orang anak yang menyebut kelompok mereka sebagai kelompok perdamaian Super Buster. Mereka adalah Jintan, Yukiatsu, Suruko, Anaru, Popo, dan Menma. Setiap hari, mereka selalu bermain bersama-sama. Menma mempunyai suatu permintaan yang ingin ia katakan kepada teman-teman. Namun, karena larut dalam keseruan mereka berenam, Menma menunda keinginannya dan berpikir bahwa ia akan mengatakan keinginannya keesokan hari. 7 tahun kemudian, setelah mereka dewasa, mereka telah berpisah bagaikan tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka berpisah karena Menma telah meninggal dunia. Kini, ketua kelompok mereka, Jintan, telah menjadi seorang pemalas yang tidak pernah masuk ke sekolah. Suatu hari, Jintan didatangi oleh hantu Menma yang secara tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Namun, Jintan menganggap bahwa dirinya hanya berhalusinasi dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah Menma menyentuhnya, barulah ia merasa takut dan berlari dari hadapan Menma. Dengan ketakutan, Jintan bertanya tentang tujuan Menma yang datang menghantuinya. Menma mengatakan bahwa ia masih memiliki permintaan yang dulu pernah ingin ia katakan. Permintaan yang dulu harus dilakukan oleh kelompok perdamaian Super Buster. Jintan pun mengeluh karena Menma membuatnya mengingat hal menyakitkan yang dialaminya dulu. Menma pun meminta maaf dan segera menghilang dari rumah Jintan. Saat Jintan sedang makan, ia bertemu dengan ayahnya. Ayah Jintan terlihat sangat mencintai mendiang ibu Jintan. Saat hari mulai malam, Jintan pergi ke minimarket untuk berbelanja. Di tempat itu, ia bertemu dengan Popo yang telah tumbuh besar. Popo mengajak Jintan untuk pergi ke tempatnya, yang dulu merupakan markas kelompok perdamaian Super Buster. Popo tinggal di situ semenjak ia pulang dari perjalanannya keliling dunia. Mereka berdua mengobrol tentang sekolah. Jintan pun mengenang ukiran perdamaian Super Buster yang ada di tembok ruangan itu. Saat mereka mengobrol, Popo mengatakan bahwa dirinya telah melihat Menma dengan pergi ke kuburannya. Namun Jintan salah tangkap dan menganggap Popo juga bisa melihat hantu Menma. Mendengar hal itu, Popo berspekulasi bahwa Jintan didatangi hantu Menma agar ia bisa mengabulkan permintaannya. Dan memang benar, hal itu yang terjadi. Keesokan harinya, Anaru yang telah dewasa pergi ke sebuah kafe bersama teman-temannya. Di tempat itu, Anaru melihat Suruko dan ia menghampirinya. Setelah mengobrol, Anaru sadar bahwa Suruko yang sekarang memiliki perkataan yang kasar. Di sela waktu obrolan mereka, Yukiatsu datang menghampiri mereka berdua. Ternyata mereka semua dikumpulkan oleh Popo. Popo datang dan menyapa teman-teman lamanya dengan sifat riangnya. Tak lama berselang, Jintan juga datang ke kafe tersebut. Di kafe tersebut, Jintan mengatakan bahwa hantu Menma telah muncul. Popo juga menambahkan bahwa hantu Menma ingin mereka semua mengabulkan permintaan terakhirnya. Dan tentu saja tidak ada yang percaya dengan perkataan Jintan. Bahkan, Yukiatsu juga mengatakan bahwa Jintan adalah orang yang penakut dan sekarang telah stres dengan khayalan hantu Menma. Yukiatsu juga mengungkit kenangan lama di hari meninggalnya Menma. Di hari itu, mereka berenam berkumpul untuk bermain di markas. Melihat Jintan dan Menma tampak akrab, Yukiatsu, Anaru, dan Suruko
memikirkan hal yang sama. Kemudian, Anaru memberanikan diri untuk bertanya pada Jintan tentang perasaannya kepada Minma. Karena malu untuk mengungkapkannya, Jintan mengatakan bahwa ia tidak menyukai Minma sambil mengejeknya. Namun, Minma malah tersenyum mendengar ejekan dari Jintan, mengingat Minma adalah anak yang cengeng. Melihat hal itu, Jintan berlari keluar markas dan masuk ke hutan. Ia duduk menyendiri dan berpikir untuk minta maaf kepada Minma besok. Namun, Anaru menemukannya dan mengatakan bahwa Minma mengalami musibah. Setelah mengingat hal tersebut, teman-teman Jintan pergi dari kafe tersebut dengan kesal. Di sisi lain, hantu Minma mengunjungi keluarganya di rumah lamanya. Tentu saja, keluarga Minma tidak bisa melihat hantu Minma yang sekarang. Di hari itu, ibu Minma membuat kare spesial yang disiapkan untuk mendiang Minma. Satoshi, adik Minma, tidak suka melihat ibunya melakukan hal semacam itu. Ibu Minma mengatakan bahwa Minma adalah anak yang pelupa. Ia juga mengatakan bahwa mungkin Minma tidak tahu bahwa dirinya sudah meninggal. Mendengar hal itu, Satoshi kemudian pergi meninggalkan rumah. Di tempat lain, Yukiatsu melihat foto untuk mengenang persahabatannya dulu. Ia mengingat bahwa dari Minma meninggal, ia mengejar Minma yang sedang mencari Jintan. Yukiatsu mengatakan bahwa Minma bukanlah anak yang jelek. Yukiatsu kemudian memberikan sebuah hiasan rambut kepada Minma sambil mengatakan perasaan sukanya kepada Minma. Namun, Minma tidak menjawab perasaan Yukiatsu dan pergi untuk kembali mencari Jintan. Setelah mengingat kenangan tersebut, Yukiatsu mengambil sebuah tas yang misterius. Di rumahnya, Jintan didatangi oleh hantu Minma lagi. Hantu Minma mengatakan bahwa hanya Jintan yang bisa melihatnya. Ia juga menanyakan apakah teman-temannya mau membantunya mewujudkan keinginannya. Jintan pun mengatakan untuk membiarkan saja teman-temannya karena hanya dirinya yang bisa melihat hantu Minma. Hantu Minma mengibaratkan hal tersebut seperti bermain peta umpet dan saat ini Jintanlah yang menemukan Minma. Mendengar perkataan Minma, Jintan mengatakan akan mencari permohonan Minma dan mengabulkannya sendirian. Di saat itu juga, Popo yang sedang beristirahat merasa diusik oleh sesuatu yang ada di luar. Ia pun pergi keluar dan melihat secara sekilas penampakan hantu Minma. Keesokan harinya, Jintan pergi untuk membeli kembang api bersama Minma. Jintan berpikir bahwa kembang api adalah salah satu permintaan Minma yang belum tercapai. Mereka berdua mengingat kenangan mereka saat bermain kembang api. Saat itu, Jintan menggambar sebuah simbol infinity atau tidak terbatas. Yukiatsu pun menjelaskan arti simbol tersebut kepada teman-temannya. Mendengar penjelasan Yukiatsu, Minma membuat simbol tersebut sebagai simbol kelompok perdamaian Super Buster agar persahabatan mereka selalu terjalin selamanya. Di perjalanan mereka berhenti untuk melihat poster tentang festival naga. Di festival tersebut akan diluncurkan sebuah kembang api roket raksasa. Minma memberi ide agar mereka berdua membuat sebuah kembang api roket. Karena keberatan, Jintan menolak ide tersebut. Setelah membeli kembang api, mereka pun beristirahat di depan sebuah kuil. Di situ, Popo datang dengan tergesa-gesa untuk menemui Jintan. Popo mengatakan bahwa ia telah melihat hantu Minma. Walaupun Minma mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Popo. Namun, ciri-ciri hantu Minma yang disebutkan Popo adalah benar. Sore harinya, mereka pergi ke taman untuk bertemu dengan Yukiatsu dan Suruko. Popo merencanakan sebuah pencarian hantu Minma. Namun, Yukiatsu berkata bahwa ia juga bertemu dengan hantu Minma. Yukiatsu mengatakan bahwa hantu Minma mengatakan Jintan adalah orang yang menjijikkan karena tidak bisa move on dari kenangannya di masa lalu. Setelah mengatakan hal itu, Yukiatsu dan Suruko pergi dari taman tersebut. Di rumah, Jintan ditelepon oleh Suruko yang meminta bantuannya. Suruko meminta agar malam ini Jintan pergi ke markas untuk menghidupkan kembali kegiatan kelompok perdamaian Super Buster.
Jintan pun pergi meninggalkan hantu Menma di rumahnya. Saat berkumpul, Popo, Jintan, dan Suruko mendengar teriakan Anaru yang berada di luar. Anaru berteriak karena melihat hantu Menma. Mereka berempat pun mengejar hantu Menma yang tampak sekilas masuk ke dalam hutan. Saat itu, hantu Menma yang berada di rumah Jintan juga pergi ke markas rahasia. Namun hantu Menma tidak melihat seorang pun ada di situ. Di sisi lain, hantu Menma yang tengah dikejar Jintan telah tertangkap. Sesuai perkiraan Suruko, hantu Menma yang dilihat Popo sebenarnya adalah Yukiatsu. Ia melakukan hal tersebut karena masih terbayang-bayang dengan mendiang Menma. Saat Jintan mencoba membantunya berdiri, Yukiatsu menarik Jintan dan mengatakan bahwa ia iri saat Jintan bisa bertemu dengan Menma. Yukiatsu menanyakan kemungkinan Menma menghantui Jintan. Jintan menjawab bahwa kemungkinan karena dendam. Namun Yukiatsu berkata bahwa Menma harusnya lebih dendam kepadanya. Menurut Yukiatsu pada hari kematian Menma, perkataan Yukiatsu telah mengganggunya sehingga kematian Menma adalah salahnya. Saat mendengar hal itu, hantu Menma menyalakan kembang api dan menggambar simbol perdamaian Super Buster, yaitu simbol Infinity. Melihat hal itu, Yukiatsu, Anaru, Suruko, dan Popo menjadi tercengang. Menma membisikkan rasa terima kasih dan maafnya kepada Yukiatsu atas hiasan rambut yang diberikan padanya 7 tahun lalu. Jintan dan Menma akhirnya pulang ke rumah. Jintan berpikir bahwa saat ini Menma sedang bermain peta umpet sendirian. Namun Jintan menyimpulkan bahwa Menma tidak sedang bersembunyi. Hanya merekalah yang tidak ingin bertemu dengan Menma. Karena Jintan tahu bahwa Menma ada di rumahnya. Oleh sebab itu, Jintan akan berusaha mengabulkan permintaan Menma. Jintan pergi ke rumah Menma untuk melihat diari Menma. Ia bertemu dengan ibu Menma setelah sekian lama. Kemudian, ia diantar oleh ibu Menma untuk mencari barang Menma yang ada di kamarnya. Melihat Jintan datang, ibu Menma mungkin sangat iri saat melihat Jintan yang telah tumbuh dewasa dan berpikir bahwa hanya anaknya yang bernasib buruk. Karena merasa sungkan, Jintan segera pergi meninggalkan rumah Menma. Setelah keluar, Satoshi memanggil Jintan dan memberikan diari milik kakaknya kepada Jintan. Jintan membaca buku harian Menma yang berisi tulisan-tulisan kelompok perdamaian Super Busters. Saat mencari permohonan Menma, Yukiatsu datang dan mengobrol dengan Jintan. Yukiatsu melihat tulisan Menma tentang kembang api yang sulit untuk dibuat. Seketika, Jintan teringat saat hantu Menma meminta membuat kembang api roket seperti saat festival kemakmuran. Jintan berkata bahwa kemungkinan itu adalah permintaan terakhir Menma. 7 tahun lalu, saat menjenguk ibu Jintan yang dirawat di rumah sakit, Menma ingin bahwa perdamaian Super Buster membuat sebuah kembang api agar bisa ditempel sebuah surat untuk Tuhan, yang isinya adalah permohonan agar ibu Jintan segera sembuh. Di rumah, Menma juga mengatakan bahwa permintaan itu benar. Dengan segera, Jintan bekerja keras agar dirinya mendapat uang yang dibutuhkan untuk membuat kembang api roket. Saat Jintan membayar biaya uang muka, Paman Towada, si pembuat kembang api, berkata bahwa uangnya sudah pas karena teman-temannya telah membantunya membayar kekurangannya. Mereka pun ikut membantu Jintan untuk membuat kembang api roket bersama Paman. Saat bekerja membuat kembang api, Menma datang dan bahagia karena perdamaian Super Buster telah berkumpul lagi demi dirinya. Karena sangat bersemangat, Menma jatuh saat menaiki tangga. Jintan secara spontan mengingatkan Menma agar lebih berhati-hati. Melihat hal itu, teman-temannya menanyakan keberadaan Menma. Menma pun menjahili Popo untuk mengisyaratkan bahwa ia berada di belakang Popo. Yukiatsu bertanya tentang rambut Menma saat ini. Jintan menjawab bahwa rambut Menma sedikit lebih panjang dari yang dulu. Mereka pun sadar bahwa Menma juga ikut tumbuh dewasa. Yukiatsu juga bertanya apakah Menma sekarang terlihat cantik. Jintan juga menjawab bahwa Menma terlihat sangat cantik. Mendengar hal itu, Anaru pamit untuk bekerja. Yukiatsu juga menyusul Anaru. Di kereta, Anaru curhat tentang masalah hatinya kepada Yukiatsu. Saat bekerja,
Anaru melihat jadwal kerja Jintan yang sangat penuh. Anaru bertanya pada Jintan, apakah setelah permohonannya terkabul, Minma akan menghilang. Anaru mengatakan bahwa di hari itu, setelah menjawab pertanyaan tentang perasaannya kepada Minma, ia menjadi sedikit lega. Anaru menganggap bahwa dirinya adalah orang yang jahat, sehingga sejak hari itu ia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Jintan harus mengabulkan keinginan Minma, walaupun setelah terkabul, Minma akan menghilang karena akan membuat Minma tenang. Keesokan harinya, Jintan dan ayahnya pergi berziarah ke makam ibu. Di tempat itu, mereka mengobrol tentang apa yang dilakukan Jintan demi Minma. Ayah Jintan juga berharap bahwa ibu Jintan akan melihatnya berhasil membuat kembang api demi Minma. Di tempat itu, Minma mengingatkan kenangannya bersama ibu Jintan saat mereka bertemu di rumah sakit. Ibu Jintan membicarakan tentang reinkarnasi. Maka dari itu, ibu Jintan tidak takut akan kematian. Namun, ibu Jintan memiliki permohonan yang dikatakannya kepada Minma. Di tempat Paman Towada, kembang api roket telah selesai dibuat. Sesuai rencana besok adalah hari pelepasan kembang api roket sekaligus Minma. Di tempat lain, Suruko sedang curhat tentang apa yang dialaminya saat hari kematian Minma. Suruko yang suka dengan Yukiatsu saat itu tidak mencoba menghentikan Yukiatsu yang sedang mengejar Minma. Dia berpikir bahwa jika hal itu dilakukan, mungkin Minma tidak akan jatuh ke sungai. Minma pernah mengatakan kepada Suruko bahwa mereka bersama akan berteman selamanya. Kemudian Suruko menyesal bahwa perdamaian Super Buster malah menjadi bubar dan melupakan Minma setelah kematiannya. Di tempat lain, Popo mengajak Jintan untuk mengadakan pesta perpisahan Minma malam ini. Saat itu Popo mengakui bahwa di hari Minma meninggal, dirinya melihat Minma yang terjatuh ke sungai. Karena merasa ketakutan, Popo tidak dapat berbuat apa-apa. Popo menyesal dan merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dia berharap setelah ini Minma dapat beristirahat dengan tenang. Malam harinya, perdamaian Super Buster melakukan reuni dan pesta perpisahan Minma walaupun mereka tidak dapat melihatnya. Untuk menyelesaikan semuanya, Yukiatsu menyuruh mereka mengulangi kejadian markas rahasia di hari Minma meninggal. Mereka pun mencoba mengulanginya. Di akhir adegan, Jintan pun mencoba lari. Namun, teman-teman mengatakan bahwa kalau ia lari, kejadian dulu akan terulang dan tidak ada bedanya. Jintan pun berhenti dan minta maaf kepada Minma. Akhirnya, ia mengatakan bahwa ia menyukai Minma. Saat mereka pulang, Suruko dan Anaru berencana mampir ke rumah Minma. Di perjalanan, Suruko mengejek Anaru yang menangis walaupun ia sudah tahu jawaban dari Jintan kepada Minma. Anaru mengatakan bahwa Suruko tidak tahu akan perasaannya. Namun, Suruko menyanggahnya karena ia juga menyukai Yukiatsu, orang yang tidak bisa ia raih. Di perjalanan pulang, Minma memastikan perasaan Jintan kepadanya karena ia ingin beristirahat dengan tenang. Dengan begitu, ia bisa bereinkarnasi dan kembali bersama teman-temannya. Minma ingin bereinkarnasi sebagai bunga. Anaru dan Suruko pun sampai di rumah Minma. Mereka mengundang keluarga Minma untuk melihat kembang api roket yang menjadi permohonan terakhir Minma. Ibu Minma yang masih dendam menolak ajakan tersebut. Melihat hal itu, Satoshi mencoba menyadarkan ibu Minma yang terjebak dalam kenangan tentang Minma. Mendengar perkataan Satoshi, ibu Minma menangis. Keesokan harinya, persiapan peluncuran kembang api roket dilakukan. Jintan tampak murung. Di tempat itu, mereka melihat sebuah mobil yang berhenti. Ternyata, mereka adalah keluarga Minma yang datang untuk melihat keinginan terakhir Minma. Bahkan ibu Minma pun datang untuk melihatnya. Setelah persiapan selesai, Jintan menjadi ragu karena Minma akan menghilang setelah keinginannya terkabul. Sebelum Jintan dapat menghentikan peluncuran, Paman Towada telah menyalakan sumbunya. Kembang api roket pun meluncur bersama surat yang mereka kirim kepada Tuhan. Melihat kembang api roket itu meluncur, mereka menjadi terharu.
Ibu Menma juga menangis. Namun setelah kembang api selesai, hantu Menma tidak menghilang dan masih ada di situ. Jintan pun mengantarkan Menma kembali ke rumahnya. Di rumah, Menma melihat ayah Jintan yang bercerita kepada mendiang ibu Jintan tentang apa yang telah dilakukan Jintan sehingga Jintan telah terlihat bahagia. Melihat hal itu, Menma mengingat permohonan ibu Jintan kepadanya saat berada di rumah sakit 7 tahun lalu. Permohonan ibu Jintan adalah agar Jintan tidak menahan emosinya lagi. Menma pun berjanji untuk membuat Jintan menangis. Setelah mengingat kenangan tersebut, Menma menjadi lemah. Di tempat lain, Jintan curhat kepada teman-temannya bahwa Menma ingin terlahir kembali dan berbicara dengan mereka lagi. Mereka berlima memutuskan untuk mengabulkan permintaan Menma secara bersama-sama. Jintan pun pulang untuk menjemput Menma. Di rumahnya, Jintan melihat Menma melemah dan tubuhnya semakin menjadi transparan. Menma mengatakan bahwa permintaannya adalah mengabulkan permohonan dari ibu Jintan, yaitu membuat Jintan menangis. Jintan telah menangis saat ia mengatakan bahwa ia menyukai Menma di markas rahasia. Menma pun semakin lemah. Dirinya dibawa oleh Jintan ke markas rahasia untuk melakukan salam perpisahan kepada teman-teman dengan menggendongnya. Setelah sampai di markas, Jintan menurunkannya. Namun setelah berbalik, Jintan tidak menemukan Menma berada di belakangnya. Jintan tidak bisa melihat Menma lagi. Kemudian Menma pun menulis surat di buku diarinya saat mereka pergi untuk mencari dirinya ke hutan. Di hutan, mereka berlima mencari Menma sambil membayangkan sosok Menma yang hadir di pikiran mereka. Mereka mencari Menma sampai ke ujung hutan. Di tempat itu, Anaru melihat diari Menma yang ada di bawah sebuah pohon. Mereka mengambil surat-surat itu dan membacanya. Untuk Suruko, isi surat Menma adalah bahwa Menma menyukai Suruko yang selalu peduli dengan teman-teman. Untuk Yukiatsu, Menma menulis bahwa dirinya menyukai Yukiatsu sebagai teman. Untuk Anaru, suratnya berisi bahwa Menma menyukai Anaru yang menyukai Jintan. Untuk Popo, Menma menyukai Popo yang lucu dan riang setiap saat. Dan untuk Jintan, Menma menulis bahwa ia juga menyukai Jintan, sehingga ia ingin menikah dengannya. Menma akan mengatakan kepada ibu Jintan bahwa ia telah berhasil membuat Jintan menangis saat bertemu dengannya. Menma mengatakan bahwa hal yang paling membuatnya senang adalah ketika semuanya berkumpul dan bersahabat kembali demi dirinya. Menma yang telah siap untuk pergi duduk di bawah pohon tempat mereka semua berdiri. Namun Jintan menganggap Menma sedang bermain peta umpet dan mereka belum menemukannya. Teman-temannya pun mendukung Jintan. Akhirnya mereka berlima dapat melihat Menma dan terharu karenanya. Menma mengatakan kepada Jintan bahwa ia harus mengakhiri permainan peta umpet dengan mengatakan, "Menma, aku menemukanmu." Dengan begitu, semuanya akan berakhir. Kemudian Popo menjawab surat dari Menma bahwa ia juga menyayangi Menma. Disusul oleh Suruko, Anaru, dan Yukiatsu, Jintan berterima kasih kepada Menma karena telah mengabulkan permohonan ibunya. Ia juga mengatakan bahwa ia menyayanginya. Menma mengatakan bahwa ia ingin bermain dan bersama teman-temannya. Karena itu, ia ingin terlahir kembali dan menemui teman-temannya. Untuk itu, Menma mohon agar Jintan mengakhiri permainan peta umpet supaya Menma dapat pergi dengan tenang. Mereka berlima akhirnya mengakhiri permainan tersebut. Menma pun pergi dengan tenang. Di musim panas itu, banyak bunga yang mekar di berbagai tempat. Tidak ada yang tahu nama bunga itu. Suruko telah menyelesaikan lukisannya yang bergambar perdamaian Super Buster. Suruko juga telah dekat dengan Yukiatsu. Popo telah bekerja di suatu perusahaan. Jintan pun mulai pergi ke sekolah. Ia juga mulai dekat dengan Anaru. Jintan yakin bahwa bunga tak bernama itu akan terus mekar sampai mereka dewasa nanti. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Jangan lupa di komen apapun komennya. Kritik, saran, maupun masukan, kami sangat menerimanya dengan senang hati. Karena sesuatu yang bagus itu berawal dari sesuatu yang jelek dahulu.
Oke, ngono lho. Nah, wes, udah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.